Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Pembacaan kali ini Mari tujukan khusus bagi kamu Virgo yang saat sekarang lagi berstatus single. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu di dunia percintaanmu, dan berikutnya kita akan intip-intip dikit ya bagaimana energinya dia si mantan ke kamu saat ini. Dan nanti di penutupan pembacaan kita akan cari tahu apakah ada potensi asmara baru yang mendekat ke hidupnya kamu dalam waktu dekat. Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik ya, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu Virgo. Five of Wands ada di sana. Ada kartu The Fool reversal. Berikut ada Three of Wands reversal. Dan di situ ada energi dari The Hierophant reversal. Nah, mari lihat seperti ini ya. Saat sekarang kamunya kayak masih ngestak gitu ya. Sebenarnya kamu masih ngestak dalam relationshipnya kamu yang kemarin gitu ya. Jadi sepertinya mungkin gambaran bahwa hubungan kamu dengan si dia akan selesai, memang ya betul di situ tuh ada gitu ya. Namun jika kamu boleh jujur ya, kalau Mari lihat di sini ya, jika kamu boleh jujur, sebenarnya kamu di situ tuh kok kayak masih belum ingin gitu ya, masih belum ingin melepaskan relationshipnya kamu dengan si dia. Karena mungkin kamu kayak ngerasa bahwa masih ada bisnis yang belum selesai di antara kalian berdua gitu ya. Entah misalnya karena di situ tuh ada perbagian harta gono gini misalnya ya, atau mungkin perbagian, atau mungkin hak asuh anak ya kalau ini udah rumah tangga, atau jangan-jangan si dianya ada utang sama kamu gitu ya. Jadi ya banyak sedikitnya kamu itu tuh masih belum bisa melenggang kangkung keluar dari relationshipnya kamu bersama dengan si seseorang ini. Memang kalau Mari tangkep hubungannya kamu dengan si dia, bukannya maksud kamu ingin mau kembali gitu ya, mau kayak melanjutkan apa yang sudah kalian jalani sampai selama ini gitu ya. Hanya ya tadi ada beberapa hal kok kayaknya masih belum tuntas kamu rasakan dengan hubungan kamu sama si seseorang ini. Ada yang masih seperti kayak menahan kamu gitu ya, seperti yang masih ada menahan kamu dalam relationshipnya kamu sama si dia ini gitu ya. Atau mungkin kamu kayak, aku mau keluar dari hubungan kalau dianya mendapatkan pembalasan dulu dari aku. Ada juga beberapa kalau melihat di sini ya, soalnya seperti ada haknya kamu rasa yang belum kamu dapatkan gitu ya, belum kamu dapatkan di hubungannya kamu dengan si pasangannya kamu, dengan si mantannya kamu ini gitu ya. Ada kayak entah dia yang menahan kamu, entah dia menahan sesuatu dari kamu, atau ya kamu hanya mau seperti bahasanya kamu mau mengambil sesuatu dari dia, antara yang dua itu kalau Mari lihat ya. Jadi disitulah pula membuat salah satu alasannya membuat kamu kok masih belum clear di situ ya statusnya. Dikatakan di situ kamu berpasangan ya, kamu nggak mau berpasangan sama dia. Dibilang kamu ya sudah sendiri, kamu masih ngecek-cokin hidupnya dia, atau barangkali dia masih yang kayak mengecek-cokin hidupnya kamu gitu ya. Jadi di sini tuh boleh dikatakan statusnya kamu masih ngambang gitu. Dan juga jangan-jangan alasan keduanya, kamu di situ tuh memang ya masih belum butuh aja gitu ya
satu status yang jelas karena kamu belum kepikiran ya, belum sebuah hal yang kebutuhan yang urgent untuk memiliki pasangan baru gitu ya. Jadi ya kayaknya kamu dibilang pun nyaman dengan situasinya kamu seperti sekarang ini, ya enggak juga gitu ya. Jadi kalau mari lihat kamu stuck, lagi-lagi ya, kamu stuck dalam perjuangan di hubungan relationship yang antara ada ataupun yang tiada gitu ya. Nah, jadi ya agak-agak membingungkan juga ya. Mari sebagai si pembaca, agak-agak bingung juga kalau baca energinya kamu yang seperti ini gitu. Nah mungkin ya beberapa di antara kalian kayak ngerasa bahwa bukannya aku nggak mau nih melenggang kangkung keluar mencari hidup yang baru gitu, tapi dianya ngider-ngider aja di hidupnya aku. Karena mari lihat kayak ada energi bolak-baliknya si seseorang ini ke kamu gitu ya. Kayak ada satu sisi dianya masih mau membuat hubungan kalian ini tuh tetap ada, tetap bertahan gitu ya. Tetapi ya juga satu sisi dianya kok kayak nggak mau total dalam hubungan sama kamu gitu ya. Jadi dianya yang bikin kamu ada di zona abu-abu gitu ya, dan kayak mau nggak mau, seolah-olah seperti itu ya, mau nggak mau. Jadi ya akhirnya kamu terperangkap di zona abu-abu yang si seseorang ini tuh ciptakan gitu ya. Atau jangan-jangan memang keputusannya kamu memang masih belum begitu bulatnya untuk keluar dari relationship dengan si dia ini. Atau vice versa, mau kembali pun sama dia kok belum bulat gitu ya. Jadi ya serba ngambang ya jatuhnya hubungan kalian berdua ini, serba ngambang. Dianya seolah-olah masih mengikat kamu, kamunya seolah-olah masih merasa tertahan di relationship kalian berdua ini gitu ya. Jadi ya gambarannya ya kayak gitu. Mari bilangnya kayak gimana ya, dia pun mau memprogresifkan relationship sama kamu, kok ogah-ogahan juga gitu ya. Kadang-kadang kamu ngelihat sikap dia seperti mau ninggalin kamu, kadang-kadang bisa berubah sikap itu 180 derajat gitu ya. Atau jangan-jangan kamu sedang hanya menunggu keputusan dari si seseorang ini. Sebenarnya ini orang maksud dan tujuannya untuk esok hari dalam relationship sama kamu ini tuh sebenarnya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin kamu tidak mengambil posisi sebagai orang yang memutuskan tentang bagaimana nasibnya kamu di dunia asmaranya kamu. Kamu saat ini lebih memberikan si dianya kuasa atas hidupnya kamu ya. Coba kamu sadari dulu di situ yang mana posisinya kamu. Tapi ya semoga kamu tidak sedang mengizinkan ya ada orang lain sebagai orang yang memutuskan jalan nasibnya kamu gitu ya. Semoga ya memang kalaupun hubungan ini berada di garis abu-abu, itu karena keputusan yang kamu ambil sendiri. Jadi posisinya kamu jangan jatuh gitu ya, jangan lemah pada hidupnya kamu. Soalnya ya hidupnya kamu, ya kamu adalah pemiliknya, kamu adalah rajanya, kamu adalah penguasa hidupnya kamu. Jangan sempat kamu justru jadi budak dalam hidupnya kamu tanpa kamu sadari gitu ya. Nah jadi memang pun kalau kamu mau mempertahankan relationshipnya kamu sama seseorang yang dari masa lalunya kamu ini, si dia kah namanya atau si mantan kah sebutannya, mari lihat kamu nanti akan banyak bingungnya ya dalam hubungan kalian berdua ini ya. Apalagi kalau kamu punya cara pandang yang linier. Jadi maksudnya cara pandang yang linier itu ya kamu taunya ya kalau pacaran itu dia
begini, begitu gitu ya, dengan konsep-konsepnya kamu tentu saja. Kalau kamu punya cara pandang yang linear seperti itu, kayaknya kamu nggak bisa dapat gitu ya. Kayaknya dalam hubungan ini tuh nggak bisa terjadi. Soalnya kalau mari lihat, memang seseorang ini kok kayaknya sedang tidak adil sama kamu, gitu ya. Kok kayak dia hanya mikirin diri dia sendiri sebenarnya, terutama di saat ini, ya. Dia mikirin diri dia sendiri. Dia kayak, kalaupun dia menghubungi kamu, kalaupun dia masih ngider-ngider di hidupnya kamu, masih muter-muter warawiri di hidupnya kamu, kok rasa-rasanya seseorang ini tuh sebenarnya lagi tidak mempertimbangkan bagaimana kondisinya kamu ketika dia melakukan tindakan yang seperti ini, gitu ya. Apakah kamu nyaman? Apakah kamu bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan dari dia, gitu ya? Apakah memang cara yang seperti ini sudah cara yang enak juga untuk kamu, yang ringan juga untuk kamu, yang menyenangkan juga untuk kamu? Saya rasa pemikirannya dia ke arah situ kok kayaknya nggak ada gitu loh. Yang taunya dia bahwa ya dia butuh kamu, dia butuh perhatianmu, dia butuh kasih sayangmu, dia butuh cintamu, gitu ya. Jadi dia di situ tuh nggak peduli apakah kebutuhannya kamu dari dia sudah dia berikan, sudah kamu dapatkan. Dia nggak mau tahu di situ. Mari lihat. Itu ya. Jadi hubungan ini tuh hanya kayak hubungan yang menyervis ya, menyervis kepentingan dari si seseorang ini aja gitu ya, dan mengabaikan kepentingannya kamu. Mari lihat. Jadi ya, untuk apa kamu ada dia dalam hidupnya kamu, tapi komitmennya dia kepada kamu di situ tuh lemah, gitu ya. Benefit, keuntungan bagi kamu di sana hanya sangat sedikit sekali. Untuk apa, gitu ya? Kalau mau jujur-jujur aja, dalam relasinya antar manusia atau antar makhluk lah ya, jangan dibilang hanya antar manusia, mari rasa antar makhluk juga pasti seperti itu. Kalau kita mau jujur-jujur, pasti kita mencari benefit ya, pasti kita mengharapkan kita bisa mendapatkan sesuatu dari interaksi itu, dari relationship itu. Kita mau jujur-jujur aja pasti seperti itu, gitu ya. Nah, namun kalau mari lihat dalam relationshipnya kamu sama seseorang ini ya Virgo, kayaknya di sini tuh kamu hanya akan dalam posisi lebih banyak memberi ya daripada menerimanya, gitu ya. Kamu ya bahkan bisa aja ceritanya kamu akan dituntut untuk berkorban ya, bukan hanya sebatas memberi. Kalau memberi itu tuh ada di sana kesadaran keikhlasannya gitu ya. Tetapi bukan begitu yang mari lihat dalam hubungan kamu sama si seseorang ini. Ada di sana itu tuh tanda kutip ya, seperti keharusan ya. Seperti keharusan, kamu harus bersikap begini, berlaku seperti itu, berinvestasi sebanyak ini. Ada yang kayak gitu, mari lihat ya. Jadi perhitungan yang cenderungnya tidak adil, oke? Tidak adil di antara kalian berdua. Harusnya dalam relationship diharapkan 50-50 di situ, gitu ya. Namun di sini kalau mari lihat 60 bagiannya dia, 40 bagiannya kamu, atau 70 bagiannya dia, 30 bagiannya kamu. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi enggak juga heran kalau datang di sana keinginannya kamu ya enggak juga mau akan berserius-serius ceria dengan hubungannya kamu sama si pasangannya kamu ini, gitu ya. Di sela-sela keinginannya kamu untuk berpisah dari dia,
tapi masih tetap ada terlihat di situ tuh keinginannya kamu bersama dengan dia. Tapi kalaupun kamu bersama dengan dia, untuk saat ini energinya, energi yang tidak mau membangun hubungan yang serius, hanya mau kayak sekedar mau bersama saja, karena ya tadi ada tujuan-tujuan tertentunya kamu dalam relationshipnya kalian berdua ini. Atau jangan-jangan ya memang kamu terpleset aja kesadarannya kamu bersama dengan dia karena untuk mensuplai kepentingannya dia, kebutuhannya dia. Di sini kamu tanpa sadar kamu jadi people pleaser. Nah, tapi ya intinya seperti itu. Mari lihat ya, kalau ada keinginannya kamu untuk berpisah atau mau untuk tidak serius dengan seseorang ini, ya wajar. Karena kayak gimana pun jiwa tertingginya kamu ini tuh pasti ngasih sign sama kamu ya, bahwa hubungan kalian berdua ini bukan hubungan yang sehat untuk kamu jalani gitu ya. Bukan satu lapangan, bukan satu kondisi yang mendatangkan nikmat tambahan bagi kamu. Nah, seperti itu ya. Hanya saja mungkin egonya kamu yang memilih untuk masih mau punya urusan atau membiarkan seseorang ini berurusan sama kamunya gitu ya. Nah, jadi itu energi dari si mantannya kamu. Mari lihat, tetap akan ada batasan antara kalian berdua di relationship ini gitu ya. Dia bisa menerobos dengan leluasa hidupnya kamu, tapi sementara hidupnya dia ini tuh nggak bisa atau tidak dia izinkan kamunya itu tuh memasukinya dengan leluasa. Jadi misalnya begini, kamu punya harapan ini dan itu dan segala macam gitu ya. Tapi harapannya kamu itu tidak berlaku dalam relationshipnya kalian gitu ya. Tidak dimasukkan dalam list bahwa itu harus diwujudkan bersama-sama. Tidak masuk di sana kalau mari lihat ya. Nah, atau seperti kepentingannya dia yang ada, kepentingannya kamu sendiri ya ditiadakan gitu ya. Dia bisa leluasa nelfon kamu kapanpun dia menginginkan berkomunikasi sama kamu. Tapi sementara kamunya sendiri bila menghubungi dia, nelfon dia, chatting dia, seperti seolah-olah tidak ada rasa tanggung jawabnya dia untuk merespon chattingannya kamu, menjawab teleponannya kamu. Nah, begitu kalau mari lihat sebenarnya suasana hubungan kalian berdua ini gitu ya. Kalau kamu pengen ketemu sama dia, dianya kok kayak bisa aja nggak usah memikirkan kebutuhannya kamu untuk bertemu. Dia bisa aja kayak langsung ujuk-ujuk nolak gitu ya. Aduh, aku nggak bisa nih. Sementara kalau kamunya sendiri, kamu masih kayak ngerasa bahwa ajakannya dia untuk berjumpa sama kamu itu tuh seperti sebuah tanda kutip, sebuah perintah. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau mari lihat, belum pas ya kalau dibilang kamunya ini tuh udah bener-bener single, kamunya udah bener-bener jomblo di saat ini. Karena toh terlihat di sini kamu masih banyak sedikitnya masih stay, masih berdiam di kisahnya kamu dengan seseorang yang saat ini sedang ada dalam hidupnya kamu gitu ya. Walaupun mungkin sesekali kamu tidak mengakui bahwa kamu menganggap dia kekasih, kamu menganggap dia pasangan gitu ya. Tapi itu tuh ceritanya hanya sesekali. Secara dunia nyatanya ya dia masih seperti punya keleluasaan, seperti kayak tamu VVIP ya dalam hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan cari tahu apakah ada kemungkinan asmara baru yang mendekat ke hidupnya kamu untuk di beberapa saat kemudian. Nah, kalau mari lihat di sini tuh ada ya, ada. Akan ada seseorang yang dengan belak-belakan ya nunjukin dirinya dia ke kamunya gitu. Dan kalau melihat seseorang ini tuh cukup punya ambisi ya, mengambil posisi istimewa ya di hidupnya kamu, menggantikan seseorang dari masa lalunya kamu ini gitu ya. Dia akan bermain frontal, mari lihat ya. Dia kok kayak nggak pakai cerita jaim-jaiman gitu, ngedeketin kamu gitu ya.
Walaupun mungkin upayanya dia mendekati kamu kayaknya cukup keras ya untuk kamu tolak gitu. Karena dianya aja yang serak sama kamu, sementara kamunya sendiri kok belum bisa membuka diri ke dia. Jangan-jangan hanya melihat wujudnya aja ya, raut wajahnya, penampilannya. Di situ udah kayak bikin kamu nggak nyaman gitu ya. Atau ya memang kok kayak belum ada datang getaran sensasi dari dalam jiwanya kamu terhadap si seseorang ini. Makanya kalau Mari lihat, kamu lebih kayak cenderung mengelak, menghindar. Bahkan beberapa di antara kalian ketika dia terang-terangan ngedeketin kamu terang-terangan juga menolak seseorang ini gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.